Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Putra Pangesturobi dari kelas SI semester 1 ingin mempresentasikan tentang Pancasila menjadi sistem etika. Pada bab 2 materi C. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila, meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada 4, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Dijabarkan di dalam pasal-pasal batang tubuh. Dan menurut TAP MPRS nomor 20/MPRS _1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila, yaitu gotong royong dan cinta kasih, di mana sila tersebut melekat pada setiap insan. Maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas maupun minoritas. Selain itu juga tidak membedakan unsur lain seperti gender, budaya, dan daerah. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme, karena Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara garis besar mendukung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama, yang tentu saja agama diakui di Indonesia, untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain, menjamin perkembangan dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum, maka mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu, yakni satu bangsa Indonesia. Cinta terhadap bangsa dan tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara,
menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Melakukan musyawarah artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. Mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya dari SI akan menjelaskan kesimpulan dari Pancasila. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu dan bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Dalam kajian etika, dikenal ada 3 aliran besar, yaitu deontologi dan teleologi dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan mempertinggi nilai Pancasila tersebut.